Kali ini topiknya masih sama, membaca arsip, merekonstruksi peristiwa dengan subtopik riwayat singkat pendirian Sekolah Vokasi UGM, dan nanti kita singgung juga penamaan Departemen Bahasa Seni dan Budaya itu bagaimana ceritanya ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Dengan dikeluarkannya keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada nomor 12/SK/MBA tahun 2003 tentang anggaran rumah tangga UGM, inilah awal mula yang mendorong lahirnya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Mengapa? Karena di dalam anggaran rumah tangga UGM tersebut terdapat klausul yang mengamanatkan tentang penataan ulang pendidikan diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Di situ terdapat upaya memisahkan program diploma, baik itu diploma 1, diploma 2 maupun diploma 3 dari fakultas-fakultas yang menyelenggarakan program diploma. Nah, dengan adanya keputusan MBA tersebut, kemudian muncul semacam arus pemikiran. Arus pemikiran yang pertama, dengan adanya pemisahan program diploma dari fakultas tersebut adalah pendirian Politeknik UGM. Walaupun dengan menggunakan nama UGM, tetapi secara struktural itu terpisah dari UGM. Nah, sementara itu arus pemikiran yang kedua itu tetap menghendaki program diploma tetap berada di dalam lingkungan UGM. Artinya secara struktural itu berada di lingkungan UGM. Pada tahun 2005 muncul kelompok kerja terutama dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi, di mana kedua fakultas tersebut merupakan penyelenggara program diploma yang paling tua. Nah, kajian dari kelompok kerja tersebut akhirnya mengerucut pada keputusan bahwa program diploma tetap diselenggarakan di dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian pada September 2006 itu dibentuk kelompok kerja pengembangan sekolah ilmu terapan dengan SK Rektor. Nah, kelompok kerja tersebut dikoordinir oleh perwakilan dari Fakultas Teknik, tidak perlu saya sebutkan namanya. Kemudian sekretarisnya itu dari Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian anggotanya terdiri dari 5 perwakilan dosen dari Fakultas Teknik, kemudian 3 dari Fakultas Ekonomi, 2 dari Visipol, kemudian 1 dari Fakultas Teknologi Pertanian, 2 dari Fakultas Ilmu Budaya, dan 2 dari Fakultas MIPA, 1 dari Fakultas Geografi, 1 dari Fakultas Kedokteran Hewan, 1 dari Fakultas Kehutanan, dan 1 dari Fakultas Hukum. Jadi pada waktu itu memang banyak fakultas-fakultas yang menyelenggarakan program diploma, baik itu diploma 1, diploma 2 maupun diploma 3. Nah, adapun tugas dari kelompok kerja pengembangan sekolah ilmu terapan yaitu pertama, mempersiapkan sosialisasi pengembangan sekolah ilmu terapan di lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan hasil-hasil studi dan pembahasan kelompok kerja. Nah, yang kedua, menyusun rancangan sistem kelembagaan sekolah ilmu terapan di lingkungan UGM dengan manajemen yang terpisah dari struktur kelembagaan fakultas. Yang ketiga, melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada sivitas akademika yang terkait dengan sekolah ilmu terapan. Yang keempat, menyempurnakan rancangan keputusan rektor tentang sekolah ilmu terapan. Dan yang kelima, melaporkan hasil sosialisasi dan konsultasi ke sivitas akademika. Nah, yang keenam, menyusun tahapan dan rencana implementasi restrukturisasi kelembagaan. Dan yang terakhir, ketujuh, bersama pengelola sekolah ilmu terapan
mengintegrasikan hasil kerja tim ke dalam kebijakan transisi. Jadi semula namanya Sekolah Ilmu Terapan sebelum nanti menjadi Sekolah Vokasi. Tim ini kemudian merancang keputusan rektor tentang Sekolah Ilmu Terapan. Nah, di dalam rancangan keputusan rektor tersebut intinya terdapat niti bab 3 tentang organisasi. Nah, organisasi Sekolah Ilmu Terapan terdiri dari SSIT atau Senang Sekolah Ilmu Terapan, kemudian Pimpinan Sekolah Ilmu Terapan, kemudian departemen-departemen, kemudian laboratorium, studio atau bengkel kerja dan sanggar. Nah, yang berikutnya unit pelaksana administrasi dan unit-unit lain yang dianggap perlu. Jadi intinya itu tentang SK pendirian Sekolah Ilmu Terapan. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kerja pengembangan Sekolah Ilmu Terapan, itu diketahui terdapat 10 departemen di dalam Sekolah Ilmu Terapan, yaitu 1. Departemen Teknik Elektro, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Departemen Ekonomi dan Bisnis, Departemen Komunikasi, Departemen Kesehatan, Departemen Agroindustri, Departemen Seni dan Budaya, Departemen Informatika, dan yang ke-10 Departemen Hukum. Saya ingin ini menyoroti Departemen yang ke-8, yakni Departemen Seni dan Budaya. Departemen Seni dan Budaya ini memayungi program Diplomatika 1 Bahasa Arab, 2 Bahasa Korea, 3 Bahasa Mandarin, 4 Bahasa Inggris, 5 Bahasa Jepang, 6 Bahasa Perancis, kemudian D3 Kepariwisataan, dan D3 Kearsipan. Jadi Departemen Seni dan Budaya itu membawai 8 program Diplomatika. Nah, kemudian kita coba melacak lagi mengapa Departemen Seni dan Budaya itu kemudian menjadi Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya. Coba kita lacak dulu. Sebelum melanjutkan ini ya, melacak perubahan Departemen Seni dan Budaya menjadi Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, kita kembali dulu ke ini ya, SK Rektor tentang Sekolah Ilmu Terapan yang dirancang oleh kelompok kerja pengembangan Sekolah Ilmu Terapan ternyata mengalami perubahan dari nomenklatur Sekolah Ilmu Terapan menjadi Sekolah Vokasi dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 518 garis miring SK garis miring HT tahun 2008. Jadi ada perubahan yang semula Sekolah Ilmu Terapan menjadi Sekolah Vokasi. Nah, draft Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 518 garis miring SK garis miring HT tahun 2008 tentang Sekolah Vokasi sama persis dengan rancangan awal SK Rektor tentang Sekolah Ilmu Terapan. Hanya ada beberapa penambahan sedikit di bagian, terutama di bagian akhir dari surat keputusan rektor tersebut. Itu ya. Baik, kita kembali ke ini nomenklatur Departemen Seni dan Budaya. Nah, ketika muncul Peraturan Rektor UGM nomor 518 garis miring P garis miring SK garis miring HT tahun 2008 tentang Sekolah Vokasi, ada pemikiran tentang perubahan nomenklatur yang semula Departemen Seni dan Budaya itu menjadi Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya. Mengapa ada diksi bahasa? Coba kita lihat perwakilan yang ditunjuk dari Fakultas Ilmu Budaya di dalam kelompok kerja pengembangan Sekolah Ilmu Terapan. Keduanya berasal dari
program studi bahasa. Yang pertama saya sebut namanya, yaitu Pak Joko Mur, atau nama lengkapnya Pak Joko Mudianto, itu dari bahasa Inggris. Kemudian Mas Muslih Mardian itu dari bahasa Perancis. Nah, tambahnya kedua perwakilan tersebutlah yang kemungkinan besar menambahkan diksi bahasa dalam Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya. Nah, kemudian mengapa dari Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya itu kemudian berubah menjadi Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya? Singkatnya begini ceritanya, saya sering ketemu dengan Pak Joko Mudianto di Gedung Pusat. Ya. Beliau pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Universitas Gadjah Mada, dan pada satu kesempatan beliau cerita tentang ini ya, sekolah vokasi, termasuk juga penamaan Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya. Ketika itu belum diputuskan, jadi baru berupa gagasan penamaan atau nomenklatur Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya. Pada waktu itu saya mencoba bertanya ke Pak Joko Mur, mengapa menggunakan nomenklatur Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya? Pak Joko menjawab bahwa karena sebagian besar prodi atau program Diplomatika dari Fakultas Ilmu Budaya adalah program bahasa, ya baik itu bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan seterusnya itu. Kemudian ini ya, saya mencoba melanjutkan pertanyaan kepada Pak Joko Mur. Saya sedikit cerita tentang pendirian D3 Kearsipan, kemudian D3 Kepariwisataan, dan berikutnya baru program D3 Bahasa. Mengapa penamaan nomenklatur tersebut tidak mewayungi program D3 Kearsipan dan D3 Kepariwisataan? Karena pada waktu itu Pak Joko Mur tampaknya tergesa-gesa, ada acara lain. Saya diminta untuk menghubungi Mas Muslih Mardian. Nah, berikutnya kebetulan saya ketemu dengan Mas Muslih Mardian. Saya menyampaikan persoalan tersebut. Dia menjawab bahwa penamaan Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya itu merupakan pandangan dari Kaprodi Bahasa pada waktu itu. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa dengan nomenklatur Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya, sekalipun misalnya arsip merupakan produk budaya dan pariwisata juga merupakan bagian dari budaya, tetapi dengan nomenklatur tersebut tampaknya kurang pas, kurang mewayungi ya. Dan saya suruh kepada Mas Muslih, sebaiknya ada ini ya, aspek praktis ya, apapun namanya, apakah pengelolaan atau manajemen, dan harus ada tambahan diksi pengelolaan atau manajemen ya. Dan akhirnya disepakati Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, cerita kecil dari perjalanan pendirian sekolah vokasi dan penamaan Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.